Dari semua kekuatan yang dimiliki Godzilla, tidak serta-merta langsung memberikannya sebuah pengakuan sebagai rajanya para monster. Dia harus melalui banyak pertempuran sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan tersebut. Salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan si raja monster begitu disegani adalah kemampuan yang dia miliki, yang biasa disebut sebagai napas atom, atau yang sekarang dimiliki Godzilla yaitu Heat Ray. Nah, kali ini kita akan membahas sekaligus berteori tentang asal-muasal dari napas atom yang dimiliki oleh Godzilla. Apakah Godzilla memiliki napas atom energi nuklir yang selama ini dia konsumsi dari lahir? Atau sebenarnya dulunya Godzilla tidak benar-benar mempunyai napas atom yang sesungguhnya? The world needs him. Dalam film Godzilla vs. Kong, kita melihat satu sosok fosil yang berada di dalam sebuah aula besar. Tempat di mana dulunya nenek moyang Kong pernah membangun tempat tersebut bersama dengan suku Iwi di dalam Hollow Earth. Dari fosil itu tertancap kapak tepat di dalam tengkorak yang diyakini sebagai nenek moyang dari Godzilla. Yang sampai sekarang sebagian dari para penggemar sangat yakin kalau fosil kuno tersebut merupakan sosok dari Mega Godzilla. Salah satu karakter yang seharusnya berada di plot cerita di film tersebut. Karena banyaknya adegan yang dipotong sehingga menyebabkan sosok dari Mega Godzilla juga tidak muncul. Nah, by the way, kita nggak akan mengkonfrontasi teori ini, karena yang akan kita bahas adalah napas atom. Dilihat dari kerangka tersebut, sosok Mega Godzilla pastinya memiliki ukuran yang sangat besar, jauh lebih besar dari Godzilla saat ini. Dan bahkan mungkin ada banyak spesies Godzilla yang memiliki ukuran yang sangat besar. Hal itu juga bisa kita lihat dari penampakan kapak yang dicabut dari tengkorak Mega Godzilla. Ukuran tulangnya bahkan jauh lebih besar dari Godzilla, yang berarti sudah ada Godzilla besar lainnya yang mati, dan kemudian tulangnya digunakan sebagai senjata. Nah, pertanyaannya adalah jika Mega Godzilla terlibat dalam pertempuran di tempat ini, kenapa dia nggak menggunakan napas atomnya? Apalagi ditambah dengan ukuran tubuhnya yang amat besar. Kalau kita perhatikan penampakan di sekitar aula, praktis nggak ada kerusakan yang berarti. Jika saja Mega Godzilla tersebut memang mempunyai dan melepaskan napas atomnya, pastinya tempat itu akan hancur berantakan. Jawabannya mungkin ada dua. Yang pertama, Mega Godzilla tidak sempat melakukannya, karena udah keburu dihabisi oleh nenek moyang Kong sebelum dia bisa menembakkan napas atomnya. Dan mungkin saja mereka melakukannya dengan cara keroyokan. Atau yang kedua, Mega Godzilla mungkin memang tidak mempunyai kemampuan atau belum memiliki kemampuan menembakkan napas atomnya. Ketika Kong tiba di Hollow Earth dan memasuki aula, Kong meletakkan kapak yang baru aja dia cabut, yang kemudian mengaktifkan kembali semacam sumber kekuatan yang menopang Hollow Earth, dan pastinya sumber kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Godzilla. Dalam novelnya, Jia menyinggung tentang Zozlahalawa dalam tanda kutip yang memakan bintang, yang didefinisikan oleh Jia kalau makhluk seperti Godzilla yang memakan bintang, dan kemudian menjadi jahat. Di luar teori tentang Zozlahalawa yang dimaksud Jia bukan Godzilla atau apapun itu, pernyataan tadi menjadi semakin menarik, di mana seakan-akan membuktikan kalau spesies Godzilla memang tidak memiliki kekuatan napas atom secara alami. Kita keluar dari Monsterverse sejenak dan refreshing lagi nih, di mana Godzilla muncul di film-film Toho. Meskipun mengalami beberapa kali evolusi dan warna napas atomnya pun berubah dari abu-abu, merah, ungu, dan biru, namun kita selalu paham nih kalau kemampuannya itu bersifat radioaktif, dan itu hanya berasal dari ledakan nuklir yang mengubahnya menjadi Godzilla sejak awalnya. Nah, di Monsterverse sedikit berbeda. Kekuatan napas atom Godzilla tidak hanya berputar di senjata nuklir saja, karena Godzilla telah memiliki napas atom jauh sebelum itu. Jika dilihat dari kejadian yang terjadi di Godzilla vs. Kong, sepertinya Godzilla dan spesiesnya memang mendapatkan kekuatan itu saat mereka hidup di Hollow Earth. Atau sebenarnya tidak sesimpel itu bagi Godzilla untuk mendapatkan napas atomnya. Apakah mungkin ada satu jenis Godzilla yang membuat kekacauan di Hollow Earth? Satu jenis yang kalau gue berteori liar, apakah mungkin dia Mega Godzilla? Atau memang ada satu makhluk lain yang kita juga pernah berteori, di mana pada akhirnya menyebabkan kesalahpahaman? Kalau kita flashback ke belakang lagi dan mengingat semua bocoran mainan yang pernah ditampilkan, cuma ada satu mainan yang nggak pernah gue bahas pada waktu itu, yaitu Mega Godzilla. Mega Godzilla adalah satu kepingan yang nggak bisa kita teorikan pada saat itu, sama dengan Mega Kong. Mega Kong tentunya bukan nenek moyang Kong yang biasa-biasa aja, seperti jenis lainnya yang kabur ke Pulau Tengkorak. Mega Godzilla dan Mega Kong pastinya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari kebanyakan kaumnya. Apakah mungkin memang ada satu makhluk lain yang mirip dengan spesies Godzilla, yang kemudian berubah menjadi jahat ketika memiliki napas atom, yang kemudian menyebabkan peperangan dengan nenek moyang Kong dan juga Godzilla? Dalam novelnya, Jia juga menyebutkan, setelah memakan bintang dan menjadi jahat, suku Iwi dan nenek moyang Kong bersatu untuk mengusir satu makhluk itu, pergi
pergi dari Hollow Earth dalam peperangan yang amat sangat lama. Nah, yang menarik adalah Jia hanya memention satu kata, yang berarti bukan mewakili seluruh spesies, yang artinya kemungkinan cuma ada satu makhluk yang mempunyai napas atom dan membuat kekacauan. Karena nggak mungkin gitu, semua spesies Godzilla punya kemampuan napas atom ketika terlibat peperangan dengan spesies Kong. Kalau memang seperti itu, peperangan tersebut tidak akan terjadi dalam waktu yang sangat lama, karena nenek moyang Godzilla pastinya bisa menghabisi seluruh kaum Kong dengan sangat mudah. Nah, akhirnya dibuatlah perjanjian antara nenek moyang Kong dengan Godzilla untuk menghentikan pertempuran dan hanya berfokus pada Zo-Zla-Halawa. Pada suatu momen ketika akan menjebak Zo-Zla-Halawa masuk ke dalam aula, Mega Kong dan anak buahnya celakanya malah membunuh Mega Godzilla. Yang entah gimana caranya si pemimpin spesies Godzilla itu memasuki jebakan yang dipersiapkan untuk Zo-Zla-Halawa. Hal itu mungkin juga udah dikatakan Jia di dalam novelnya, yang menyebutkan ketika mereka berusaha mengusir Zo-Zla-Halawa, tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang salah, di mana seseorang telah melanggar perjanjian. Mungkinkah perjanjian yang dimaksud adalah tidak menyerang atau menyakiti salah satu dari kubu Kong atau Godzilla? Nah, karena merasa bersalah, Mega Kong dan spesies Kong lainnya akhirnya pergi dari Hollow Earth dan melarikan diri ke permukaan, sekaligus menutup rapat-rapat tentang kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Mereka meninggalkan semua orang-orang jahat dan juga Zo-Zla-Halawa. Bagaimana dengan si Mega Kong? Apakah dia juga tinggal di Skull Island? Jawabannya mungkin enggak sama sekali. Mega Kong mempunyai ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan kaumnya yang ada di Skull Island. Mega Kong kemungkinan besar menuju ke sebuah pulau, di mana pulau itu adalah tempat tinggal Godzilla. Si Godzilla yang kita kenal sekarang. Dalam komik Godzilla Dominion, Godzilla pernah bertarung dengan nenek moyang Kong. Pada saat itu Godzilla masih muda dan belum sebesar di film terakhirnya, di mana dia harus kalah dan terusir dari pulau yang sebenarnya juga belum lama dia tinggali. Dan kalau memang bukan sebuah kesalahpahaman, tentunya nenek moyang Kong tidak akan membiarkan Godzilla hidup. Dia pasti sudah membunuhnya. So, balik lagi ke intinya, dari mana Godzilla sekarang mendapatkan napas atomnya? Pastinya dari sumber energi di Hollow Earth. Namun kapan dan pada saat momen apa itu terjadi belum bisa kita ketahui sampai sekarang. Apakah Godzilla mengkonsumsinya pada saat peperangan? Atau pada saat dia akan meninggalkan Hollow Earth? Nah, sebenarnya semua jawabannya itu bisa kita ketahui. Andai aja film Godzilla vs Kong tidak banyak plot cerita yang dipotong. Oke, sekian dulu teori iseng-iseng dari gua, dan semoga kalian terhibur ya. Kalau kalian punya teori lain seputar si Raja Monster, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lu semua. Ciao.